Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru, atau sobat juga bisa menjumpai video ini di channel Guru Jalanan, karena saya menguploadnya di kedua channel tersebut untuk memperluas jangkauan supaya lebih banyak sobat yang mendapatkan manfaat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, yaitu tentang pelabuhan ya, terutama kali ini pelabuhan Surabaya ketika kita turun kapal. Seperti kita ketahui, seperti saya lihat langsung dan sering saya lihat, para penumpang yang turun di pelabuhan Surabaya, entah itu dari Kalimantan, entah itu dari Sulawesi atau dari timur, daerah Indonesia Timur ya, itu kalau turun di pelabuhan Surabaya karena sudah selesai ya perjalanannya dan tidak lanjut ke tujuan lain, jadi sudah turun dan mau menuju ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa, dari pelabuhan ini itu terlihat ketakutan atau khawatir ya, tepatnya khawatir untuk menjawab orang-orang yang sudah siap menawarkan jasa. Jadi di sini saya akan memberikan pencerahan. Nah, sobat itu tidak perlu takut kalau banyak orang-orang yang menawarkan jasa. Nah, yang penting apa? Yang penting harganya itu sobat tahu. Jadi seperti itu, sehingga tidak kena ketok harga. Karena orang-orang yang mencari penumpang, biasanya kan kalau penumpang sudah turun, itu kebanyakan adalah para sopir yang mencari penumpang, entah itu travel yang antar kota atau yang cuma nganter sampai terminal Purabaya atau Bungurasih ya. Jadi seperti itu. Jadi sobat setelah turun, kalau ketemu orang-orang yang menawarkan jasa, itu dijawab dengan santai dan dipilih saja. Yang penting harganya sobat tahu patokannya. Jadi di sini saya akan memberi patokan harga kalau sobat mau ke terminal bis Purabaya atau Bungurasih terkenalnya ya. Jadi kalau sobat itu menaiki angkutan umum itu mikrolet ya sobat ya, atau angkot ya, itu yang hadap-hadapan, duduknya hadap-hadapan, nanti saya tunjukkan ya. Nah itu harganya adalah 30.000. Jadi dari pelabuhan ini menuju ke terminal Purabaya itu harganya adalah 30.000. Kemudian yang kedua, jadi ada 4 pilihan ya sobat. Yang pertama adalah dengan angkot, kemudian yang kedua adalah dengan damri. Damri itu tidak selalu ada sobat, kadang ada, kadang tidak. Kalau kita turunnya di Pelabuhan Roro ini jarang, atau bahkan saya belum pernah ya damri ngetem atau mangkal di pelabuhan yang lama ini atau Pelabuhan Roro. Tapi kalau sobat turunnya di pelabuhan satunya, Gapura Surya Nusantara, itu keluar ruang tunggu, keluar gapura, keluar gedung maksudnya ya, itu langsung arahkan pandangan ke sebelah kiri, maka akan biasanya ada damri di situ. Dan yang kedua ini damri itu biayanya atau ongkosnya itu sama, Rp30.000. Jadi mau untuk angkot maupun damri itu sama Rp30.000. Kemudian pilihan yang ketiga adalah naik ojek. Nah kalau naik ojek pastinya tidak Rp30.000 ya sobat, pasti lebih mahal sedikit, mungkin 50.000 mau ya, 50.000-an itu mau. Yang penting sobat nego saja dengan cara halus dan dengan cara yang baik. Nah kemudian cara yang keempat adalah naik travel. Nah ini sebenarnya travel itu kan biasanya kalau identik dengan tujuan yang lumayan jauh ya, tapi kita sebut aja travel. Nah, di sini ada kendaraan-kendaraan seperti Luxio, kemudian memakai Avanza atau Xenia dan lain sebagainya, yang mana itu travelnya jarak dekat, yaitu dari pelabuhan menuju ke terminal. Dan
Nah, untuk biayanya itu bervariasi. Nah, saya sarankan yang penting biayanya itu tidak di atas Rp50.000, itu masih masuk akal ya sobat ya. Jadi seperti itu. Kalau penumpangnya itu full, nah itu biasanya sobat tawar dulu ya. Setelah sobat itu ketemu dengan sopir yang memakai travel, yang menawarkan menuju ke Bungurasi, yang pertama pastinya tawar dulu dengan harga Rp30.000. Nah, kalau malam seperti ini misal dinaikkan sedikit tidak masalah ya sobat. Apalagi kalau kita memakai travel itu tingkat kenyamanannya itu lebih nyaman daripada memakai yang namanya angkot. Jadi seperti itu. Jadi sobat tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir dengan yang namanya calo. Nah, calo-calo pun di pelabuhan Surabaya ini, misal sobat itu datang ya mau pergi melalui pelabuhan Surabaya ini, itu pun calonya juga baik-baik sobat. Yang penting sobat datang itu dijawab dengan sopan, nanti pasti aman lah, seperti itu. Jadi seperti itulah sedikit gambaran ya. Jadi sobat tidak perlu khawatir ketika di pelabuhan Surabaya. Nah, ini untuk saya ini saya naik menggunakan angkot ya sobat ya, yang biayanya Rp30.000. Jadi sobat usahakan tenang, nggak usah cuek ya. Nanti kalau cuek malah nanti ditegur, karena saya pernah juga ya pengalaman. Saya ramah ya dengan para sopir yang menawarkan jasanya. Kemudian ada satu orang yang cuek ya, sok sombong gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan kemarahan. Nah, jadi timbullah emosi. Tapi kalau dijawab dengan baik-baik, misal kita tidak mau ya dijawab baik-baik ya sobat ya. Atau nggak usah khawatir, pilih saja salah satu ya, yang menawarkan misal ke Bungurasi nanti dipilih, kemudian nego harga. Kalau sobat harganya cocok ya ikut, kalau tidak cocok ya cari yang lain. Intinya seperti itu, simpel sekali. Untuk harga-harganya, reng-rengannya seperti itu tadi ya, paling maksimal adalah Rp50.000, dan saya pikir Rp50.000 adalah harga yang wajar ya, apalagi malam hari. Kalau malam hari kan beda dengan siang hari ya. Jadi seperti itu. Jadi reng-rengan harganya itu antara Rp30.000 sampai maksimal Rp50.000, itu sudah sangat maksimal ya. Paling kalau Rp30.000 nggak mau, nanti dinaikkan sedikit lah, 40 gitu. Itu jarang tidak mau ya. Karena saya sering kali paling maksimal ya Rp40.000, kecuali pernah suatu saat penumpangnya cuma 3 orang. Jadi saya memberikan Rp50.000 ya, kasihan dengan sopirnya. Nah, untuk bentuknya angkot itu seperti ini sobat. Jadi kalau sobat tidak mau naik travel ya langsung aja keluar. Nanti di luar banyak sekali angkot-angkot yang sudah mangkal. Jadi sobat tinggal milih saja angkot yang penumpangnya sudah agak penuh, supaya apa? Supaya tidak dilempar-lempar. Nah, meskipun dilempar-lempar pun kan harganya juga tetap sama sobat, tetap sama. Tapi sobat santai aja dilihat. Kalau ada angkot ya pakai angkot, kalau tidak ada ya pakai travel, aman juga ya sobat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan ya. Nanti untuk sobat yang mau naik kapal di pelabuhan Surabaya, mau ke tujuan ke luar pulau ya. Nah, yang pasti sobat tidak usah khawatir dengan yang namanya calo. Ketika sobat itu datang sudah membawa tiket, calonya itu tanya, sobat jawab ya. Kalau sudah bawa tiket ya jawab aja, saya sudah punya tiket. Ya sudah. Si calo yang menjajakan jasa itu tidak akan memaksa. Jadi tenang aja. Enak sekali ya orang-orang di pelabuhan Surabaya ini. Nggak usah khawatir dulu sebelum diladeni. Jadi yang penting sopan, dijawab dengan baik. Nah, yang kena calo itu yang gimana? Nah, kalau sobat belum beli tiket, beli di pelabuhan, ya pasti yang kena calo itu bunuh diri. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk gambaran di pelabuhan Surabaya untuk yang penumpang datang atau mau pergi. Semoga mencerahkan, semua bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.